dépêcher Aristide d'approcher Lino. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang terlihat sedang merakit sebuah mobil. Pria tersebut bernama Lino. Lino merupakan seorang mekanik yang hebat dan ternyata ia juga merupakan seorang kriminal yang sangat diincar polisi di kota itu. Malam itu setelah selesai merakit mobil, Lino menjemput seorang pria yang merupakan adik angkatnya yang bernama Quentin. Lino dan Quentin berencana akan merampok sebuah toko perhiasan. Saat itu Quentin bertanya cara apa yang akan kita lakukan untuk merampok toko tersebut. Dan Lino menjawab akan menerobos dinding toko itu. Quentin yang tidak mau mengambil risiko mengatakan kepada sang kakak bahwa mobil yang ia kendarai tidak cukup kuat untuk menghancurkan dinding beton toko itu. Namun Lino tetap bersikeras dengan rencana awalnya. Dengan kecepatan tinggi, Lino menancap gas mobilnya menuju toko tersebut. Namun nahasnya, rem mobil yang ia kendarai ternyata blong hingga membuat ia kebablasan menabrak toko lain yang bersampingan dengan toko emas tersebut. Karena kekacauan itu, polisi pun datang dan lebih sialnya lagi, sabuk pengaman Lino stuck hingga membuat ia tertangkap oleh polisi. Sementara Quentin telah melarikan diri. Scene berpindah di sebuah penjara. Terlihat seorang wanita bernama Moss yang merupakan kepala penjara di sana. Sementara pria di sampingnya bernama Charas yang merupakan kepala GoFast kepolisian, yang bertugas untuk mengejar kriminal di jalanan dengan menggunakan mobil yang telah dirakitnya dengan sedemikian rupa. Setelah ia mengetahui bahwa Lino merupakan seorang mekanik yang hebat, ia meminta Moss untuk mencari Lino. Saat bertemu dengan Lino, Charas bercerita bahwa ia merupakan kepala GoFast kepolisian. Tetapi beberapa tahun terakhir, mobil rakitannya selalu hancur saat bertugas. Charas mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang mekanik yang hebat seperti Lino untuk membantunya merakit mobil dengan sempurna, dan ia mengatakan bahwa Lino akan mendapatkan pengurangan masa tahanan jika ia bersedia bekerja sama dengan Charas. Karena hal itu, Lino pun menyetujuinya. Cerita berlanjut, memperlihatkan Charas dengan rekan kerjanya bernama Julia yang juga merupakan anggota kepolisian sedang mengejar sebuah mobil yang diduga membawa narkoba. Tiba-tiba dari arah di depan terlihat sebuah mobil melaju dengan cepat dan menabrak mobil tersangka pengangkut narkoba. Mobil yang menabrak tersangka ternyata juga merupakan anggota polisi yang bernama Areski dan Marco. Dari pengajaran itu, pihak kepolisian menemukan puluhan kilo sabu yang ada di mobil tersangka. Sementara tersangka pengedar narkoba itu telah tewas di tempat. Setelahnya mereka lanjut pulang ke markas Charas untuk memperbaiki kerusakan mobil mereka. Dan terlihat Lino bersama Jeff yang sedang bekerja. Lino juga meminta kepada Charas untuk menghubungi penjara karena malam nanti ia akan menginap di markas. Ils nous donnent à bouffer et nous on mange. Je suis sûr qu'ils ont des infos sur nous. Keesokan paginya, setelah selesai bekerja, Lino keluar dari markas dan berniat untuk kembali ke penjara. Namun di perjalanan, ia dikagetkan oleh Charas yang membawanya ke sebuah gudang. Charas membawa Lino ke gudang penyimpanan koleksi mobil mewahnya, hingga membuat Lino terkagum-kagum melihat koleksi mobil Charas yang gemoy-gemoy. Charas juga memberi Lino sebuah surat yang berisi bahwa Lino telah bebas bersyarat dari penjara karena ia telah bekerja dengan sangat baik. Di sini Charas juga meminta Lino untuk membawanya bertemu dengan Quentin. Tetapi Lino menolak karena ia takut Charas akan menangkap sang adik. Namun Charas meyakinkan Lino bahwa ia ingin bertemu dengan Quentin guna untuk menyelidiki seorang mafia yang merupakan otak dari semua tindakan kejahatan yang terjadi. Singkat cerita, mereka pergi menemui Quentin di tempat kerjanya. Quentin bekerja di sebuah bengkel mobil bekas milik seseorang yang bernama Jacques. Lino yang berusaha membawa adiknya pergi malah dihalangi oleh Jacques dan anak buahnya yang bernama Cat. Jacques menyuruh Cat untuk menangkap Lino, namun Lino malah melawan dan terjadilah sedikit pertempuran. Jacques yang melihat Lino melawan menodongkan sebuah pistol ke arah Lino untuk menembaknya. Tetapi dengan segera Charas datang untuk menolong Lino dan disusul dengan Areski dan Marco yang sebelumnya telah dihubungi oleh Charas.
Setelah itu ketika Charles, Lino, dan Quentin masuk ke mobil untuk meninggalkan bengkel, tak disangka dari belakang Areski menembak Charles tepat di kepalanya hingga membuat Charles tewas. Lino dan Quentin terkejut melihat hal itu. Quentin segera menyuruh Lino untuk melarikan diri membawa pistol milik Charles karena Areski juga mengincar Lino. Jadi alasan Areski membunuh Charles karena ia berambisi untuk menguasai brigade yang dimiliki Charles. Dan ternyata Areski lah mafia yang selama ini diincar oleh Charles dan Jacques serta Cat juga merupakan anak buah Areski. Scene berlanjut, Lino yang melarikan diri pergi ke sebuah minimarket yang ada di pom bensin. Dan dia meminjam telepon kasir minimarket untuk menelpon Julia guna memberi kabar bahwa Charles ditembak oleh Areski. Namun ternyata di minimarket tersebut ada beberapa polisi dan mereka curiga karena melihat Lino yang panik dan membawa sebuah pistol. Hingga mereka membekuk Lino dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di sisi lain, Areski menyuruh Jacques dan Cat untuk membakar Charles bersama dengan mobilnya agar menghilangkan bukti yang nanti akan mengancam keselamatan Areski. Saat di kantor polisi, Lino meminta kepada petugas untuk menghubungi Julia. Dan Lino yang menunggu Julia di ruang interogasi malah ditemui oleh Areski. Areski langsung mematikan CCTV di ruangan itu agar pembicaraannya dengan Lino tak terekam. Areski meminta Lino untuk mengakui kepada polisi bahwa ia yang telah membunuh Charles. Areski juga memberikan rekaman suara yang menunjukkan bahwa Lino lah yang terakhir kali bertemu dengan Charles. Pistol Charles yang telah dibawa oleh Lino dipastikan Lino akan ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Charles. Lino yang mengetahui bahwa dirinya telah dikambing hitamkan oleh Areski mencoba membuka borgol yang menyatu dengan besi di atas meja interogasi. Petugas yang melihat dari CCTV bahwa Lino sedang berusaha membuka borgol malah tertawa meledeknya. Namun tak disangka Lino berhasil membuka borgolnya hingga membuat petugas yang tadinya tertawa menjadi panik dan segera mengejar Lino. Kini Lino yang seorang diri harus melawan puluhan petugas yang sedang berada di kantor tersebut. Untung saja Lino berhasil melawan semua petugas itu dengan menyemprotkan gas air mata ke arah mereka. Dan setelah itu dia langsung melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Julia dan Moss ke tempat kejadian perkara pembunuhan Charles. Mereka sangat menyayangkan hal tersebut menimpa Charles. Areski yang juga ada di sana mencoba mencuci otak mereka dengan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah ulah Lino. Julia sangat terpukul atas kepergian Charles karena menurutnya Charles adalah sosok pimpinan yang sangat baik. Je laisserai pas Moss foutre sa merde. La brigade est là nous. Julia dan Moss membawa mobil Charles yang telah hangus terbakar ke markas mereka untuk dilakukan identifikasi oleh Jeff. Sementara di tempat itu ada Marco yang masih merasa tidak tenang sebab ia juga terlibat dalam pembunuhan Charles. Marco meminta kepada Areski agar mereka menyerahkan diri saja. Namun Areski menolak dan mengatakan bahwa semua tuduhan telah dijatuhkan ke Lino. Dan kalaupun Lino mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang mempercayainya. Sehingga posisi Areski dan Marco bisa dikatakan aman. Scene berganti. Lino yang berhasil melarikan diri datang ke markas menemui Julia untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Julia yang masih terpukul tidak mempercayai perkataan Lino dan malah berusaha menangkap Lino. Hingga terjadilah sedikit pertengkaran. Lino berhasil meluluhkan Julia dengan memborgol tangannya ke sebuah mobil. Dan sebelum meninggalkan markas, Lino melihat bahwa mobil yang terbakar itu bukanlah mobil Charles. Selanjutnya, Lino diam-diam memasuki bengkel tempat Quentin bekerja untuk menyelidiki mobil Charles yang asli. Di bengkel terlihat Jacques, Cat, dan Quentin sedang bersiap untuk pergi. Lino yang berusaha mengambil sebuah senjata dari mobil mereka malah ketahuan oleh Cat dan ia pun kembali ditangkap. Jacques memberitahu kabar tertangkapnya Lino kepada si bos Areski. Lino memberitahu kepada mereka bahwa mobil yang dibakar itu bukanlah mobil Charles. Dan ketika Cat hendak memasukkan Lino ke dalam bagasi, tiba-tiba Quentin menabrakkan mobilnya ke belakang sehingga membuat Jacques yang ada di mobil tersebut terpelanting keluar. Dan dengan cepat Lino memasuki mobil Quentin lalu mereka pun meninggalkan bengkel itu.
Di perjalanan, Quentin mengatakan bahwa ialah yang telah menukar dan menyembunyikan mobil Charas yang asli. Di tempat lain, terlihat Areski telah tiba ke bengkel Jacques. Tetapi saat ia membuka bagasi, yang ia temukan bukanlah Lino, melainkan Jacques dan Cat. Karena merasa marah, Areski pun menembak mati Jacques. Sementara Cat yang mencoba kabur dikejar oleh Marco. Dan sebelum Marco membunuhnya, Cat mengatakan tempat persembunyian mobil asli milik Charas. Namun Marco tidak memberitahu hal itu kepada Areski. Scene berpindah di markas Jeff yang telah mengidentifikasi mobil itu mengatakan kepada Julia bahwa itu hanyalah mobil bekas yang sudah lama tidak berfungsi, yang berarti itu bukanlah mobil Charas. Dan dari situ Julia mulai mempercayai perkataan Lino kemarin. Beberapa saat kemudian Julia mendapat telepon dari Lino yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Dan dengan segera Julia pergi ke tempat yang telah dikonfirmasi oleh Lino. Plus de témoins, plus de problème. Moi aussi, je suis un témoin. Je sais ce que je fais. Di saat Julia bertemu dengan Lino, Quentin memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah saksi mata pembunuhan Charas dan akan membawa barang bukti yang merupakan peluru yang masih tertinggal di mobil asli milik Charas. Tetapi sialnya, saat mereka bertiga hendak pergi ke tempat persembunyian mobil asli milik Charas, ada dua polisi yang mengejar mereka. Dan dengan segera, Julia memberikan kunci mobilnya kepada Lino, agar Lino dan Quentin dapat segera pergi mengambil mobil milik Charas. Julia juga membocorkan ban mobil polisi itu agar tidak dapat mengejar Lino hingga membuat Julia ditangkap. Di suatu tempat memperlihatkan Moss yang mengidentifikasi mayat Jacques dan Cat. Moss mengira bahwa itu adalah perbuatan Lino. Areski yang turut hadir di tempat itu juga mengatakan bahwa Julia bekerja sama dengan Lino karena sebelumnya Julia memiliki hubungan dengan Lino. Sementara di tempat lain, terlihat Marco yang sedang bersiap pergi ke tempat persembunyian mobil milik Charas untuk menangkap Lino dan menghapus barang bukti yang ada di mobil Charas. Tetapi Lino dan Quentin telah tiba di tempat itu lebih dulu dan memasuki sebuah rumah tua yang ada di tempat tersebut. Pada saat Quentin keluar, ditembak oleh Marco tepat di bagian dadanya. Mengetahui Marco telah tiba, Lino mencoba bersembunyi, tetapi pertempuran tidak dapat dielakkan. Untung saja Lino dapat membekuk Marco dan menyekapnya di rumah tua itu. Pada saat Lino keluar, ia menemukan Quentin yang sudah tidak bernyawa. Ia sangat sedih melihat kondisi adiknya itu. Hingga pada saat Lino hendak mengangkat Quentin, ia melihat tali yang mengikat di sebelah tangan Quentin dan ternyata tali tersebut menuju ke tempat gundukan jerami yang berisi mobil milik Charas. Lino mengeluarkan mobil milik Charas dari tumpukan jerami dengan menggunakan alat berat yang ada di tempat itu. Lino menelpon Julia untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan mobil Charas, tetapi yang mengangkat telepon itu adalah Areski. Lino mengatakan bahwa ia mempunyai bukti mobil asli milik Charas dan hal itu membuat Areski marah. C'est Charas qui m'a laissé une chance. Et je vais pas le décevoir, fils de pute. Langsung saja Areski dan anak buahnya memblokade jalan yang akan dilewati oleh Lino menuju ke markas Charas. Sementara di sisi lain, Lino merakit mobil Charas agar dapat melawan Areski dan anak buahnya nanti. Di markas, Julia diinterogasi oleh Moss yang mengira bahwa Julia adalah kaki tangan Lino. Julia yang telah mempercayai Lino mengatakan kepada Moss bahwa beberapa saat lagi Lino akan datang membawa mobil asli milik Charas dan akan membuka semua kebusukan Areski. Singkat cerita, Lino pun telah bergerak dengan mobil Charas yang telah ia rakit sedemikian rupa. Ternyata di belakangnya anak buah Areski telah bersiap agar Lino tidak dapat berbalik arah dan terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan. Tetapi anak buah Areski terlalu menganggap enteng seorang Lino, hingga Lino berhasil mengelabui anak buah Areski yang berada di belakangnya dan mendorong mobil anak buah Areski itu menggunakan pengait yang telah dimodifnya di depan mobil Charas sebagai alat untuk menerobos blokade yang telah dibuat oleh Areski and the gang. Melihat blokade yang telah hancur, Areski mengendari mobilnya untuk mengejar Lino. Sementara di sisi lain, Julia yang ditahan oleh Moss mendapat kabar bahwa Lino terlibat kejar-kejaran bersama Areski. Dan dengan cepat ia kabur dari Moss lalu mengambil mobilnya untuk mengejar Lino dan membantunya bebas dari kejaran Areski. Ok, empêche Areski d'approcher Lino.
Setelah lama kejar-kejaran, di jalanan mobil Areski akhirnya menabrak mobil lain dan terguling di jalanan. Sementara mobil Julia juga mengalami kecelakaan. Melihat Areski keluar dari mobilnya dan terguling, Lino mendekatinya dan menghajarnya. Tetapi Areski malah melempar bom ke bagian belakang mobil Charas hingga membuatnya terbakar. Dengan segera Lino membawa mobil itu ke markas, dan sesampainya di markas, Moss dan Jeff berusaha memadamkan api tersebut. Setelah api mobil Charas padam, mereka mulai melakukan identifikasi dan menemukan peluru yang menjadi barang bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Areski kepada Charas. Sementara di tempat lain, Areski yang licik itu kabur tanpa memberitahu keluarganya, dan kini ia menjadi buronan. Akhirnya, Lino dibebaskan dari semua tuntutan, dan Moss yang merupakan kepala GoFast kepolisian pengganti Charas meminta Lino untuk tetap bekerja menjadi mekanik di markas kepolisian. Dengan begitu, film pun berakhir. Film dengan judul Lost Bullet ini merupakan karya dari sutradara Remy Laudier yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Film yang bergenre aksi thriller ini merupakan film yang berasal dari Prancis dengan dibintangi oleh Alban Lenoir, Nicolas Duvel, dan Rod Paradot. Aksi bela diri dengan tangan kosong juga disajikan pada film ini. Lino mempertontonkan kebolehannya saat bertarung dengan tangan kosong untuk melawan banyak orang. Koreografi bertarung yang diperlihatkan sangat seru, terlihat cukup luas, dan yang terpenting tidak kaku. Cerita padat, tidak bertele-tele, adegan bertarung yang memadai, dan aksi mobil yang menegangkan membuat Lost Bullet terasa menyenangkan untuk dinikmati. Buat kalian yang menyukai film dengan aksi yang menegangkan, kalian wajib banget untuk nonton film satu ini. Dan masuk pada penilaian, UBR Entertainment memberikan rating film Lost Bullet 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu biar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.